manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 DKI Jakarta Barat dengan saya Dini Dwi Purwanti dari SDN Cengkareng Timur 19 Petang. Dan saya Fauzia Ulfah dari SDN Cengkareng Timur 17 pagi. Saya Dina Mahdalena dari SDN Duriko Sambi 05 Petang. Oke, kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik yang terkait tentang pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Bismillah. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Dini. Oke, Ibu hari ini mau coaching ya Bu? Iya Bu Dini, saya ada rencana coaching dengan Bu Fau hari ini. Oke, baik. Sebelum coaching nanti saya akan melakukan proses coaching ya Bu ya. Iya baik Bu Dini. Yes, agar nantinya kan saya akan mengamati Ibu, kemudian juga akan menilai sesuai dengan rubrik penilaiannya ya Bu ya. Baik Bu Dini. Apakah coaching tersebut sudah sesuai dengan kompetensinya? Kemudian kompetensi coaching di sini sebelumnya saya akan menjelaskan ya Bu. Ya, Bu. Ya, yang pertama itu apakah Ibu mendengarkan secara aktif ketika saat coaching? Kemudian yang kedua Baik. pun pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pun apakah berbobot gitu ya pertanyaannya. Dan yang terakhir itu adalah kehadirannya Bu. Iya baik, Nah, baik Bu Dini. yes, selain itu juga ketika coaching nanti jangan lupa gunakan alur tirta dan rasa ya Bu ya sebagai acuan. Ya baik, baik Bu Dini, saya akan ingat. Betul, dan jangan lupa juga nih disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses keaktifan, dan juga memaksimalkan potensi Bu. Ya baik Bu Dini, insya Allah akan saya lakukan hal-hal yang sudah Bu Dini sampaikan tadi. Oke, baik. Oke, untuk menanyakan kompetensi coaching, apa yang ingin dikembangkan Ibu? Jadi rencananya saya ingin mengembangkan 3 kompetensi Yes. Bu, yaitu kehadiran penuh, memberikan pertanyaan berbobot, Oke. dan mendengarkan secara aktif. Oke, good. Udah bagus banget tuh Bu ya. Kemudian nih, menanyakan bagian kompetensi mana sih Bu ya yang secara spesifik ingin diobservasi gitu Bu? Kalau secara spesifik sih kemungkinan saya akan ada 2 kompetensi yang akan saya lakukan, Oke. yaitu mendengarkan secara aktif dan Yes. memberikan pertanyaan berbobot. Oke, good. Nah, kemudian menanyakan indikator ketercapaian nih Bu dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan. Indikator ketercapaian mana sih yang Ibu inginkan gitu Bu? Saya sih berharap ketika saya selesai melakukan coaching, coach ini mendapatkan solusi dari permasalahannya dan tahu cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik. Terima kasih ya Bu ya atas jawaban-jawabannya. Sama, Bu. Semoga nanti ketika melakukan coaching berjalan dengan lancar ya Bu Amin, ya. amin ya robbal alamin. Oke, baik. Silakan Ibu lakukan coaching sebaik-baiknya. Baik. Setelah selesai, kita akan mengobrol kembali ya Bu. Baik Bu Dini, terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fau. Waalaikumsalam Bu Dina. Bagaimana nih kabarnya siang ini? Alhamdulillah seperti biasa. Agak lemes sih Bu sebenarnya. Iya nih, kayaknya dari ekspresinya kayaknya ada sesuatu nih. Bu Dina, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Boleh Bu Fau, kebetulan saya lagi jam kosong nih. Iya, Ada apa nih Bu Fau? Saya mau bercerita terkait pembelajaran di kelas saya, Bu. Oh, jadi Bu Fau mau bercerita tentang kegiatan pembelajaran di kelas Bu Fau. Iya, jadi di kelas saya itu anak-anaknya tuh kurang kondusif, Bu Dina. Kurang kondusifnya itu seperti apa ya Bu Fau? Iya, jadi ketika saya baru masuk kelas nih Bu, anak-anak sudah ada yang berlarian. Oh, dan berlarian ya. Kemudian
ketika proses pembelajaran pun anak-anak ketika saya menjelaskan ada yang masih ngobrol, ada yang bercanda, seperti itu Bu Dina. Oh, jadi ketika pembelajaran sedang berlangsung, ada anak yang ngobrol, ada anak yang berjalan di kelas seperti itu ya Bu Pau ya. Iya. Jadi karena ada yang seperti itu, tentunya membuat siswa lain tidak fokus ya belajarnya ya. Iya Bu, benar sekali. Jadi karena permasalahan tersebut, kelas menjadi tidak kondusif, proses pembelajaran juga tidak berjalan dengan efektif. Ya karena kelasnya ribut seperti itu Bu. Nah, dari apa yang telah Bu Pau sampaikan, bahwa Bu Pau kan berharap kelas itu dalam keadaan kondusif ya. Nah, menurut Bu Pau, keadaan kondusif kelas itu seperti apa sih? Kalau menurut saya sih Bu ya, kelas yang kondusif tuh ketika saya sedang menjelaskan, guru sedang menerangkan, anak-anak tuh dapat fokus untuk mendengarkan dan mengamati apa yang dipelajari hari itu. Kemudian ketika saya memberikan tugas juga anak-anak dapat mengerjakan dengan baik dan dapat menyelesaikan dengan tepat waktu, seperti itu Bu Dina. Iya, benar sekali Bu Pau. Tentunya supaya pembelajaran lancar, kita berharap bisa terwujud seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Pau ketika menghadapi kelas yang seperti itu? Yang saya rasakan saat itu ya, yang pertama sempat pusing juga ya Bu ya, karena menghadapi kelas yang ramai, yang ribut seperti itu ya, dan sempat timbul permasalahan juga dalam diri saya nih, maksudnya saya tuh harus seperti apa gitu, harus apa yang harus saya lakukan sebagai guru agar kelas ini menjadi kondusif kembali ya. Betul sekali, betul sekali Bu Pau. Tentunya kalau keadaan gitu bikin Bu Pau pusing ya. Benar sekali. Nah, kalau keadaan seperti itu Bu Pau semangat nggak tuh ngajarnya? Ya tentunya kalau kayak gitu kita walaupun di awal kita sudah semangat nih Bu ya, tapi ketika kita masuk kelas melihat anak-anak seperti itu kita langsung seperti down gitu Bu, jadi tidak bersemangat dalam. Iya ya. Nah, kalau gurunya aja semangatnya turun, bagaimana muridnya ya Bu Pau? Makanya, saya juga bingung nih Bu. Oh gitu ya. Oh ya Bu Pau, jadi tuh enaknya kan kelasnya nyaman, jadi anak-anak bisa fokus ya. Ketika Bu Pau menjelaskan, anak-anak bisa fokus mendengarkan sehingga apa yang disampaikan mereka bisa masuk, bisa terima. Nah, kalau diukur dengan skala, kondisi kelas Bu Pau saat ini dari 1 sampai 10, kira-kira ada di posisi mana Bu Pau? Berdasarkan pengamatan saya sih Bu ya, di kelas itu kondisinya dalam bisa diukur tuh masih skala 5 ya Bu ya. Karena yang memang belum fokus seutuhnya, sepenuhnya gitu. Mereka masih sibuk dengan bercanda, ngobrol seperti itu. Oh, baik. Nah, setelah kita melakukan coaching ini, ada target Bu Pau, kondisi kelas yang bagaimana yang Bu Pau harapkan? Tentunya yang pertama sih kelas yang nyaman, yang kondusif, ketika guru menjelaskan siswa mendengarkan, ketika diberi tugas siswa mengerjakan dengan baik dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Cukup itu sih Bu. Gitu ya. Jadi sekarang kira-kira apa rencana Bu Pau untuk menciptakan kelas seperti itu? Jadi yang langkah saya yang pertama, saya akan menggunakan metode stop ya Bu ya. Metode stop ya. Jadi di awal pembelajaran saya akan mencoba menggunakan metode stop agar mereka lebih tenang ketika memasuki pembelajaran seperti itu. Kemudian di dalam proses pembelajaran saya juga akan melakukan ice breaking agar mereka tetap bersemangat dan fokus seperti itu. Ketika di akhir pun saya akan melakukan tetap mindfulness. Jadi mereka bisa tetap nyaman dalam proses pembelajaran. Wah, bagus sekali itu Bu Pau. Kalau di dalam pembelajaran diselingi dengan metode stop, terus ada juga ice breaking, terus juga dengan adanya apa yang tadi mindfulness. Tentunya anak-anak bisa kembali semangat, bisa kembali fokus untuk mengikuti pelajaran ya Bu Pau. Benar sekali Bu Dina. Nah, itu kan rencananya udah bagus tuh Bu Pau. Kira-kira kapan nih mau mewujudkan rencana tersebut? Kalau bisa sih secepatnya ya Bu ya, karena ini kan istilahnya benar sangat-sangat penting ya dalam proses pembelajaran ini.
dan terkait hasilnya pun sangat mempengaruhi. Insya Allah mulai besok ya Bu ya, Mulai akan besok saya ya. langsung laksanakan. Jadi lebih cepat lebih baik ya Bu Fau ya. Nah, selanjutnya apa nih komitmen Bu Fau ke depannya? Seandainya kelas Bu Fau sudah mulai bisa kondusif. Yang pertama, komitmen saya sebagai guru tetap melaksanakan strategi dengan baik Strategi demi ya. terciptanya kelas yang kondusif dan pembelajaran yang efektif. Jadi selanjutnya saya juga akan mengingatkan anak terkait kesepakatan kelas yang sudah Oh iya. dibuat ya Bu ya, sehingga mereka mengingat apa yang harus mereka lakukan ketika di kelas seperti itu. Baik, itu sudah bagus sekali Bu Fau. Nah, kita ini udah hampir ke ujung pembicaraan obrolan kita nih. Apa sih yang Bu Fau dapatkan setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Ya alhamdulillah, yang pertama setelah saya ngobrol saya sudah merasa plong ya Bu ya. Merasa Alhamdulillah. lega karena selama ini apa yang saya rasakan tuh bisa saya ceritakan ke Bu Dina. Kemudian juga saya mendapatkan solusi, tahapan-tahapan apa yang harus saya lakukan. Dan insya Allah kedepannya kelas saya bisa lebih kondusif lagi seperti Ya, itu. alhamdulillah ya Bu Fau, amin amin ya robbal alamin. Jadi bagus sekali nih rencana Bu Fau, komitmen Bu Fau ke depannya. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar ya Bu Fau. Iya baik, terima kasih Bu Dina. Semoga kedepannya kelas saya juga bisa lebih kondusif lagi dari sebelumnya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Dina sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya hari ini. Sama-sama Bu Fau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, Bu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Fauzia. Ya Bu Dini, alhamdulillah tadi saya sudah coaching dengan Bu Fauzia, sudah berjalan lancar. Oke baik, sebelum penutupan nih Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca supervisi ya Bu. Baik Bu Dini. Oke baik, apa saja yang sudah Ibu lakukan nih pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu? Baik Bu Dini, jadi saat melakukan coaching saya lakukan sesuai dengan alur tirta Bu. Oke, good, Jadi good. saya sudah menanyakan tujuannya, telah mengidentifikasi permasalahan yang dialaminya, terus rencana aksinya, serta tanggung jawabnya sehingga alur tersebut bisa menggali Bu Fau untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke baik. Nah, kemudian menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi. Fokus pada area yang dikembangkan nih Bu, yang ingin dikembangkan ya, berdasarkan hasil prapercakapan. Menurut saya sebagai supervisor, Sebenarnya langsung ke sini aja, udah langsung sini aja. oh gitu ya. Menurut saya sebagai supervisor, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur tirta nih Bu, sudah bagus banget nih Bu Ya, Dina. alhamdulillah sudah begini coachingnya. kalau begitu. Iya, kemudian kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan Bu? Ya, jadi setelah tadi selesai nih Bu, Yes. saya melakukan supervisi dengan Bu Fau. Tentu kedepannya saya ingin bisa melakukan coaching dengan alur tirta dengan lebih baik lagi. Oke, alhamdulillah. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Amin, amin, ya ya. Rabbal Kemudian alamin. juga demikian supervisi kita hari ini. Semoga bermanfaat nih Bu. Amin Bu Dini. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.